Halo, ketemu lagi bersama saya Ramli Rizky. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membagikan sedikit informasi pertanggal 17 iPhone X Inter yang tadinya terdaftar di Kemenperin sekarang sudah tidak terdaftar lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jika ada dana lebih sebaiknya ambil yang X resmi saja. Seperti iPhone 11 di sini, ini adalah iPhone X resmi dari Indonesia yaitu X iBox ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman silahkan tulis pendapatnya, lebih baik membeli iPhone X Inter yang lebih murah sekitar 1 jutaan sampai 1,5 juta atau tambah sedikit iPhone ini dapat iPhone yang resmi. Jadi untuk teman-teman kisaran harganya beda di antara 1 juta sampai 1,5 juta dari yang X Inter dengan yang X resmi. Jadi untuk teman-teman langsung saja simak videonya sampai selesai ya. Baiklah teman-teman, di sini ada iPhone 11 varian 64GB. Jadi untuk teman-teman yang sedang cari iPhone sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu apakah lebih baik beli iPhone X Inter atau X resmi sekalian ya teman-teman ya. Di sini untuk kelengkapannya seperti biasa, ini hanya ada kabel data sama buku panduan. Nah, langsung saja kita simpan untuk perlengkapannya. Nah, jadi sekedar informasi ya teman-teman ya, untuk X resmi itu di sini bisa kita lihat untuk serial modelnya PA strip A. Warna putih dan juga untuk varian 64GB. Langsung saja teman-teman kita lihat untuk device-nya. Di sini sekedar informasi teman-teman, untuk iPhone 11 ini diluncurkan sekitar 2019 akhir ya teman-teman ya. Jadi udah beberapa tahun dan kemungkinan untuk update iOS ini mendapatkan sampai 2025an mungkin teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir, untuk update iOS masih panjang dan juga untuk penggunaan ini bisa sampai beberapa tahun ke depan ya teman-teman. Jadi untuk iPhone 11 ini masih sangat rekomend untuk dibeli di tahun 2023. Tapi dengan catatan untuk harganya sendiri ini kisaran naik ya teman-teman ya. Jadi sekitar 3 bulan lalu atau 2 bulan lalu itu untuk barunya resmi itu sampai di angka 7 jutaan sampai 7,3 ya teman-teman. Tapi untuk sekarang harganya naik karena memang dipengaruhi dari ketersediaan stok dan juga HP X Inter itu sekarang banyak yang terblokir, ditambah lagi per 17 kemarin HP yang X Inter yang terdaftar di Kemenperin itu sekarang tidak terdaftar lagi. Jadi seperti kasus iPhone 8 ini teman-teman, tadinya terdaftar di Kemenperin tapi per tanggal 17 kemarin itu sudah tidak terdaftar lagi walaupun masih bisa sinyal ya. Nah, jadi untuk teman-teman lebih berhati-hati lagi saat ingin membeli iPhone second. Nah, di sini apa sih bedanya iPhone X resmi sama X Inter ya teman-teman? Kita bahas sedikit. Untuk X resmi biasanya itu part-partnya masih banyak yang original. Tapi kalau yang X Inter untuk mendapatkan part original itu harus lebih berhati-hati lagi karena lebih banyak tangan saat masuk ke Indonesia. Tapi kalau yang X resmi kemungkinan kebanyakan dari user pribadi yang membeli baru kemudian baru dijual. Nah, di sini bisa kita lihat bedanya. Untuk X resmi itu ada beberapa model ya, seperti nomor model ini. Kalau yang dari contohnya dari iBox atau misalkan Erapon itu biasanya PA strip A ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi nomor modelnya PA strip A. Sedangkan untuk yang seperti Digimap ya itu biasanya ID strip A. Jadi untuk teman-teman silahkan cek untuk nomor modelnya. Tapi kalau untuk yang luar negeri atau X Inter ini biasanya nomor modelnya seperti LLA strip A ya kan. Nah, ini dari Amerika atau ZP strip A itu dari Makau atau Singapura, atau juga ada yang lain-lain ya teman-teman ya. Jadi pastikan untuk nomor modelnya itu memang yang X resmi Indonesia. Nah, jadi untuk teman-teman bisa kita lihat di sini untuk IMEI-nya. Coba kita cek ya teman-teman ya. Untuk X Inter ini tadinya terdaftar di Kemenperin. Setelah kita cek per tanggal 17 kemarin ini tidak terdaftar lagi walaupun masih bisa semua sinyal ya teman-teman ya. Nah, IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin. Sekarang kita cek untuk yang resmi ya. Kalau yang resmi kita salin, terus kita cek di websitenya IMEI Kemenperin. Kita tempel di sini, kita hapus untuk spasinya teman-teman.
Nah, jadi untuk teman-teman gimana nih? Lebih baik mahal sedikit yang X resmi atau teman-teman bisa ambil yang X Inter ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, untuk emailnya terdaftar di database Kemenperin untuk yang X resmi. Soalnya ada sebagian orang yang sangat mementingkan untuk jaringan, tapi ada juga yang beberapa orang tidak terlalu mementingkan tentang jaringan. Itu kembali ke teman-teman ya. Jadi untuk informasi tambahan, iPhone 11 ini X resmi varian 64GB, dan juga untuk baterai healthnya ini karena HP second ya, itu di 86%, dan juga untuk Face ID dan lain-lain semua normal. Untuk menggunakan aplikasi, untuk bermain game, untuk kameranya juga udah terbilang cukup baik ya teman-teman ya. Walaupun untuk mode malamnya belum bisa terlalu diandalkan, tapi kalau untuk pengambilan cahaya yang cukup, ini udah cukup baik ya teman-teman ya untuk iPhone 11 ini. Jadi saya tidak akan membahas tentang iPhone 11 nya terlalu panjang. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah iPhone 11 dengan harga sekarang menyentuh untuk harga baru itu 64GB di kisaran 8 jutaan lebih, bahkan ada yang jual sampai 9 juta. Kalau menurut saya, kalau barunya sudah tidak worth it lagi ya teman-teman ya, karena udah menyentuh di atas 8 jutaan untuk varian terkecil 64GB. Nah, tapi kalau untuk second itu di kisaran 6,5 sampai 7,5, bahkan untuk teman-teman itu masih terbilang cukup kemahalan, tapi memang stoknya terbatas, jadi mau tidak mau iPhone dengan harga segitu masih saja laku di pasaran, apalagi yang X resmi ini ya teman-teman ya. Memang harganya sedikit lebih mahal dari X Inter, sekitar 1 jutaan sampai 1,5 juta. Nah baiklah, mungkin itu video dapat saya berikan untuk review lengkap iPhone 11. Silahkan tonton video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, jika ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya.